Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Usmawati, NIM 05061382025063, Teknologi Hasil Perikanan Universitas Sriwijaya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penerapan HACCP pada industri produk hasil perikanan. Seperti yang kita ketahui, HACCP adalah suatu pendekatan untuk mengenal dan mengukur bahaya yang spesifik sebagai upaya pencegahan untuk menjamin keamanan makanan. HACCP ini merupakan alat untuk mengukur tingkat bahaya, menduga perkiraan risiko, dan menetapkan ukuran yang tepat dalam pengawasan, dengan menitikberatkan pada pencegahan dan pengendalian proses pengolahan makanan. Nah, HACCP ini diterapkan pada seluruh rantai perjalanan makanan mulai dari produsen primer sampai produsen akhir. Adapun tujuan dari HACCP ini, tujuan umum yaitu mengembangkan pemahaman dan merangsang penerapan prinsip kegiatan HACCP dalam proses produksi dan pengolahan makanan untuk menjamin keamanan produk pangan. Nah, tujuan khusus dari HACCP ini yaitu mempromosikan pendekatan umum dalam mengenai bahaya titik kendala kritis dan batas kritis, meningkatkan kesadaran praktek keamanan pangan melalui pelatihan. Nah, di sini saya contohkan dari laporan penelitian tentang implementasi HACCP pada pengolahan ikan asap untuk industri kecil di Semarang. Dari penelitian ini tersebut, ikan merupakan salah satu hasil laut yang banyak diolah di Semarang. Nah, beberapa hasil olahan ikan yang banyak dijumpai diantaranya adalah ikan asap. Kedua jenis produk ini telah menjadi bagian dari santapan sehari-hari. Pengolahan produk ini hanya banyak dilakukan oleh industri skala kecil di Semarang. Nah, mempertimbangkan bahwa ikan asap ini merupakan bahan pangan yang mudah rusak dan terkontaminasi, dan kondisi pengolahan di industri skala kecil yang minim penerapan sanitasi. Nah, maka dari penelitian ini perlu dilakukan studi tentang analisis bahaya selama proses produksi dan penentuan titik pengendalian proses untuk meminimalkan risiko kontaminasi. Nah, observasi proses pengasapan mulai dari proses perolehan bahan baku hingga proses dilakukan pada produsen ikan asap di Tambak Lorok, Semarang. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu di mana kita bisa mengetahui titik kritis pengolahan ikan asap di Bandar Harjo melalui pendekatan HACCP. Nah, yang kedua yaitu melakukan perbaikan tindakan pengendalian di pengolahan kedua produk tersebut melalui simulasi di laboratorium. Hasil dari penelitian tersebut, di mana hasil observasi lapangan dan analisis potensi bahaya pengolahan ikan asap di Bandar Harjo sebagai suatu bangunan yang digunakan untuk proses pengasapan para pengolah ikan asap ini menggunakan cerobong asap yang tidak dilengkapi dengan insulasi udara. Nah, ruangan produksi terbuka yang memungkinkan binatang domestik, kucing, ayam, dan lain-lain menjadi leluasa memasuki ruang produksi. Nah, bangunan ini terletak di pinggir sungai yang selalu banjir dan selalu menggenangi bangunan tersebut. Tidak terdapat sarana kebersihan yang nampak pada seluruh ruangan dan peralatan produksi yang berkarat dan debu yang terdapat di sekitarnya. Nah, inilah di mana kondisi lingkungan sekitar area produksi ikan asap di Banda Harjo yang dilakukan oleh penelitian. Nah, berdasarkan observasi di Banda Harjo, diketahui kondisi lingkungan yang digunakan untuk proses produksi ikan asap di sekitar lokasi pengolahan ikan termasuk tata letak dan desain bangun yang digunakan untuk produksi berpotensi timbulnya kontaminasi, terutama mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini mengkontaminasi bahan baku produk olahan dapat berasal dari lingkungan sekitar selama proses preparasi atau pra pengolahan. Nah, kontaminan ini dipicu karena kondisi bahan baku yang belum mengalami pengolahan sama sekali dan kondisi lingkungan yang mendukung percepatan pertumbuhan bakteri. Ikan segar oleh karena mengandung banyak protein, maka bahan baku ini punya risiko kontaminasi mikroorganisme yang tinggi, sehingga bahan baku tersebut juga dimasukkan dalam kelompok perishable product. Nah, di sini ada beberapa tahap dalam pengolahan yang di mana
Proses pertama yaitu proses penyortiran ikan, kemudian yang proses kedua yaitu proses perendaman ikan dengan tawas, yang ketiga yaitu proses pemotongan ikan, dan yang gambar keempat yaitu tentang proses pengasapan ikan. Nah, hasil analisis titik kendali kritis pada bahan baku dan proses pengolahan ikan asap. Nah, di mana analisis titik kendali kritis pada bahan baku dan tahapan proses pengolahan, hasil yang diperoleh dari analisis ini menunjukkan bahwa ikan dan air merupakan TKK karena kedua bahan tersebut memiliki potensi bahaya. Pada potensi bahaya biologi, ikan merupakan karena ikan memerlukan perlakuan khusus untuk menghilangkan bahaya biologi. Untuk potensi bahaya kimia dan fisik bukan merupakan titik kendali kritis, karena kotoran-kotoran seperti kerikil dapat dihilangkan melalui proses pencucian. Nah, hasil analisis titik kendali kritis ini pada proses pengolahan ikan di Banda Harjo. Nah, di mana menunjukkan bahwa proses pengasapan merupakan TKK pada proses pengolahan ikan manyung. Nah, manyung segar menjadi ikan asap. Pada tahap pengasapan, potensi bahaya yang menjadi titik kendali kritis adalah bahaya biologi. Nah, pengasapan ini ditetapkan sebagai TKK pada proses pembuatan ikan asap karena ada tahapan ini cemaran mikroba patogen dapat direduksi dan setelah tahapan pengasapan tidak ada lagi proses yang dapat mereduksi bahaya dari mikroba patogen. Kemudian dari hasil penelitian ini yaitu perbaikan proses pengolahan ikan asap berdasarkan prinsip HACCP, di mana yang pertama hasil pengolahan tersebut dari Tambak Banda Harjo, yaitu di mana penerimaan bahan baku, pencucian dan penyiangan, perendaman dengan air tawas, pemotongan, penusukan ikan, pengasapan TKK1, penyimpanan sementara. Nah, kemudian pengolahan ikan asap ini dirombak oleh pendekatan HACCP, di mana penerimaan bahan baku, penyiangan, pencucian, perendaman dengan air tawas, pemotongan, kemudian perendaman dan penirisan asap cair TKK1, kemudian pengopenan TKK2, dan penyimpanan sementara. Hasil perbaikan proses pengolahan ikan asap ini berdasarkan prinsip HACCP, yaitu perbaikan proses pembuatan ikan asap yang dilakukan dalam laboratorium menunjukkan perbaikan kualitas produk, termasuk dari aspek cemaran S. aureus. Nah, perbaikan sistem pengasapan dengan menggunakan asap cair dan praktek sanitasi yang baik dapat mereduksi jumlah S. aureus secara signifikan, di mana perlakuan perendaman dalam asap cair dengan konsentrasi 2-3% dan lama perendaman 15-20 menit menghasilkan produk yang bebas cemaran S. aureus. Baiklah, kesimpulan dari hasil penelitian tersebut di mana pembuatan ikan asap atau proses pengasapan merupakan titik kendali kritis karena merupakan tahap akhir proses yang dapat mereduksi bakteri patogen yang menjadi sumber bahaya. Pengendalian proses pengasapan dapat dilakukan dengan mengontrol suhu pengasapan di mana suhu bagian tengah daging ikan harus berkisar 70 derajat Celcius. Nah, untuk memastikan semua bakteri patogen telah mati, pengasapan cair yang dikombinasi dengan pemanasan dapat menjadi alternatif bagi industri ikan asap skala kecil. Karena proses yang lebih higienis dan menghasilkan produk ikan asap dengan karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan proses pengasapan konvensional, penggunaan asap cair untuk menggantikan pengasapan konvensional. Nah, dan penerapan sanitasi yang baik dan benar sepanjang proses pengolahan terbukti dapat menurunkan cemaran S. aureus pada produk ikan asap. Baiklah, mungkin sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.